INSAP, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Suster, Romo, Bruder, Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, bertemu kembali dalam INSAP, Inspirasi Sabda Paroki Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk merenungkan bacaan Injil hari ini, tanggal 9 Januari 2024 dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai dengan 28. Kita siapkan hati, kita mohon berkat Tuhan untuk merenungkan sabda hari ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, bacaan yang baru saja kita dengarkan mengajak kita untuk semakin meyakinkan diri kita akan Allah yang sungguh berkuasa, Allah yang mempunyai kuasa luar biasa atas apapun di dunia, atas ciptaannya, atas manusia, atas hewan, tumbuhan, alam, bahkan atas roh jahat, kuasa jahat, semua takluk kepada Allah. Ini mau membuktikan betapa maha kuasanya Allah. Namun kalau kita mau lihat dari perspektif lain, kita bisa merenungkan, bahkan dalam konteks ini ya, setan, roh jahat saja ia bisa mengenali kemahakuasaan Allah itu. Roh jahat bisa mengenali siapa Allah. Ia mengatakan, "Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Ini artinya roh jahat pun bahkan bisa mengenali Allah sebagai yang maha kuasa, sebagai yang maha kudus. Tentu ini sebuah permenungan bagi kita, menjadi sebuah pengingat bagi kita. Roh jahat saja tunduk kepada Allah. Roh jahat saja mengakui Allah yang maha kuasa, yang maha kudus. Apakah kita manusia ciptaannya yang adalah anak-anak Allah ini, yang merasa sebagai ciptaan paling sempurna di antara ciptaan yang lain? Apakah kita juga mengakui kemahakuasaan Allah? Apakah kita juga mengakui kemahakudusan Allah? Mungkin ya, dalam kata-kata, mungkin dalam doa kita, mungkin iya kita mengakui kemahakuasaan Allah. Kita mungkin juga mengakui kekudusan Allah. Tetapi apakah tingkah laku, tindakan kita juga mencerminkan itu? Misalnya bagaimana ketika kita di gereja, apakah kita memang sudah bersikap ketika masuk dalam gereja, bersikap mau masuk ke rumah Tuhan? Atau jangan-jangan kita merasa gereja hanya seperti ruangan biasa, datang dengan tanpa persiapan, tidak menghormati tabernakel, tidak menghormati sakramen Maha Kudus. Kadang-kadang contoh yang paling konkret misalnya yang kadang-kadang tanpa kita sadari terjadi ketika dekor gereja, ketika latihan kur, ketika melakukan aktivitas apapun, kadang kita tidak sadar dan tidak menyadari ketika
kemudian kita di gereja, di situ ada sakramen Maha Kudus. Kita gojek, kita bercanda, bahkan kadang-kadang tidak sadar kita ngumpat, misuh. Itu kadang membuktikan bahwa kita mengakui Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kudus, tapi kadang kita tidak menyadari. Orang Jawa bilang kita tidak empan papan. Kita tidak sadar bahwa di situ ada Allah yang harus kita hormati, yang harus kita kuduskan. Belum lagi misalnya tema Natal kali ini, yaitu memuliakan Allah gitu ya, dengan damai di bumi dan kemuliaan Allah yang maha besar. Bagaimana kita memuliakan Allah? Ya salah satunya juga dengan memuliakan ciptaannya. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita justru yang kita muliakan diri kita sendiri. Kita membuli orang lain, kita mengejek orang lain. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon rahmat dan kekuatan Allah. Saya pun juga merasa bahwa memang kadang-kadang juga butuh perjuangan untuk bisa sungguh-sungguh mengakui kekudusan dan kemahakuasaan Allah, tidak hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam tindakan. Maka mari kita berusaha bersama, kita mohon rahmat dan kekuatan Allah, supaya antara kata-kata dan perbuatan kita itu sungguh-sungguh sesuai dalam kita percaya pada Allah, dalam kita mengakui kemahakuasaan Allah, dan dalam kita mengakui kekudusan Allah. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Berkah dalam.